Plus. Karena belum terlihat juga hero untuk Finn ya. Dan Franco ada lagi. Franco ada, Franco gak sih? Digi bisa juga. Franco sih bisa Franco stopper ada ya. lagi. Franco ada lagi. Masalah sekarang Julian ataupun stopper ya bisa dibilang nggak ada nih. Flicker Bloodhound sejauh ini kita lihat aja kalau memang di daerah tersebut tidak ada lagi gangguan itu pun bisa terjadi. Oke, ini dia pilihan untuk roamer yang sudah ditutup tadi. Always on the way. Oh, Sabar Matilda. dulu. Your team Matilda Matilda ternyata. ternyata yang menjadi pilihan. Oke. Sedikit bisa stand. Julian bisa Julian. muncul untuk Janna Cutie. Hero yang sering kali dipakai oleh Janna Cutie. Lagi. Tadi Lagi. di game pertama juga performanya sebenarnya bagus banget loh. Bagus. Cuman balik lagi counter setup dibalas Counter setupnya Bu tadi itu kan. Perlengah mereka. Kalau di tim Arkeosi ada Valentina yang bisa mengcopy siapapun gitu. See value in me. Oke, tapi kita and melihat more Fredrin and kembali. Again. Frederick Julian, Dan oke. Julian. Ini ngeri sih buat trio mid dari Geek Fam ya. Karena bakal jauh lebih jalan dibandingkan dengan game yang pertama dan ada komen dari Sin di sini. Apa itu? Yang paling gue suka gold lanernya itu Kadera. Ini gak tahu dari mana, terus dia nggak pernah ketemu. Tiba-tiba di MPL, jago lagi. Kadera, engkau sudah mengejutkan banyak pihak di luar sana ya. Entah dari mana datangnya, Iya. Dan dari kapan dia main. Caldera tiba-tiba nyanyi Engkau hadir. Iya, hadir kan mengejutkan panggung Merubah. FPL. Betul. Berubah juga dari Geek Fam yang akhirnya kita lihat juga ada tercium bau-bau Geek Fam Revamp. Satu hero terakhir jatuh Lilia. kepada Lilia. Ya, hero untuk bisa mempertahankan diri sekaligus bisa clear wave cepat juga. Oke. Tapi ini tengahnya memang harus bisa dijaga sih oleh RK Hoshi Iya. karena agresif banget. Early-nya mereka harus waspada Arkeosi. Ini tabrak harus dibahas waspada tabrak ya. banget. Bisa dibilang ya, bakal ditabrak, bakal bisa ditabrak balik. Bener sih, lebih karena nabraknya dipegang Geek Fam ya. Mhm. Karena Selena anggap aja level 2 ya. Selena anggap level 2 nih aktif. Julian aktif level 3, Grok level 4. Udah, itu urutan semuanya. Yap. Apabila game ini dibawa sampai ke bisa dibilang 14 menit ke atas, kemungkinan early-nya sudah lewat dan Arkeosi punya taman bermain yang sangat-sangat nikmat dengan deretan hero yang mereka punya loh. Ini Geek harus waspada ini tuh. Jadi sekali lagi nih sebelum game kedua mulai, coba dulu FPL Arena di mana? Oke, semangat yang luar biasa sekali. Mereka tunjukkan dari masing-masing super pass, jadi langsung saja land of down. 5 seconds Yes, till the dan enemy ini dia reaches match the point battlefield. untuk RRQ Smash them. Hoshi, di mana mereka tinggal butuh satu kemenangan aja untuk bisa memenangkan match Welcome tersebut. to Dan Mobile Geek Legends. yang sepertinya harus ekstra kerja keras lagi untuk mencuri poinnya. Sejauh ini dari kedua junglernya udah mulai dibantu lagi dari Janna Cutie yang kita tahu potensi sebagai Julian, dia butuh waktu banget untuk bisa menghabisi jungle-jungle yang ada ya. Yes, itu di awal ya. Di awal doang. Betul, di awal dan memang begitu sih kalau nonton dari MPL dari minggu-minggu yang kemarin juga. Marksman-nya atau bantuin dulu, ngecicil dulu baru akhirnya pergi lagi biar lebih cepat aja untuk rotasi. Hehe, Arrow sudah mulai dikeluarkan, sudah mulai memberikan ancamannya. Tapi Baloy sendirian di dalam rumputan udah melihat kalau ada pergerakan beberapa player dari Arkeosi. Bahkan barusan terlihat ada lagi gangguan yang diberikan dengan Farid. Imbang kali ini ya. Imbang. 3 untuk Geek, 3 untuk Arkeosi. Yes, dan RRQ di sini yang unik membawa 4 Purify. Yap. Di mana mereka mau secure dirinya ya dari jurang kematian lele demi lele yang nantinya bakal 4. dilempar sama Elzuriel. 4 ya Purify ya. Iya. Respect sekarang ya, Respect. respect banget. Iya, berarti Skylar pun harus memang mengumpulkan stacknya. Benar-benar harus dikumpulkan Bang dong, karena nggak ada sprint di sini untuk bisa Betul. menambahkan movement speed yang jauh lebih kencang lagi untuk bisa masuk ke dalam team fight. Nah, kita tahu beberapa saat ke belakang sprint adalah hal yang sangat nikmat untuk Cloud itu sendiri. Bisa langsung nabrak lagi tapi Clay ternyata akankah tumbang untuk pertama kali ternyata Baloy ini yang harus ditukarkan nyawanya untuk pertama kali dan double kill di secure oleh Albert. Oke, bahkan Janna Cutie berhasil diamankan. Berarti ini keuntungan lagi dan lagi untuk Albert, untuk Arkeosi. Mereka masih dalam tracknya. Wow, ini tadi justru Clay-nya yang benar-benar udah low HP banget, ternyata bisa dibalikin lagi, balik lagi karena potensi dari Albert dengan Pakito-nya dia juga punya efek crowd control di mana bisa menjadi stopper untuk gempuran yang tadi dilakukan oleh Spam. Ya.
Dan ya di awal mungkin belum ada damage juga ya dari Clay. Tapi dia masih bisa kasih efek sisi. Jadi efek slownya yang bakal dicari juga. Ini masih nih ya. Mereka masih tetap pede untuk bisa mendapatkan langsung arah Turtle aja saja. Paloiski. Tapi Albertnya langsung dibalaskan begitu saja. Bahkan untuk kali ini Turtle-nya berhasil mereka amankan pula. Ada Abyssal Royal langsung dilemparkan begitu saja. Tapi Jana Kitty masih selamat dari area tersebut. Wow, jual beli serangan yang luar biasa ya. Pertukaran demi pertukaran justru di game yang kedua ini jauh lebih aktif. Benar, karena ya itu tadi komposisi dari Geekfam yang memang mengharuskan mereka sangat aktif di 5 menit yang pertama juga. Dan ada Mystery Shop dibawakan oleh Jana Cutie, ada Magic Worship yang dibawakan oleh Alzura. Sedangkan untuk Brocknya sendiri bakal main untuk cooldown ya dari emblem support dia sendiri. Movement speed rata-rata ini untuk Arkehosi. Jadi mereka memang mengincar, oke lah gue harus lebih cepat lagi untuk kabur dari serangan-serangannya. Dan Esmeralda bersama dengan Matilda, dia ini punya yang namanya hybrid regen. Jadi ya nantinya efek dari heal yang diberikan efek shield ini bakal tambah percentage juga. Wow. Nih di bawah Yowes nih ya. Kalau memang 1v1 situation kayak begini, looknya Yowes. Masih bertahan dia. Masih bertahan. Tapi Jana Kitty mulai maju ke bagian depan. Kita lihat dari Chain Enhance. Purify menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Yes, dan balik lagi dari segi outer turretnya, tapi ada tabrakan maut di sana membuat Albert terdiam seketika. Wah, Baloy, wah. Abyssal Arrow membuat pergerakan tadi dari Skyline agak cukup terhenti. Namun Baloynya masih berhasil selamat, masih berhasil kabur dari tersebut. Dan Clay mencoba untuk mengejar, tapi masih gagal. Oke, tadi ada satu Circling Eagle ya, tapi balik lagi itu adalah Baloiski yang kita lihat juga dia dari pasifnya juga aktif, dia nempel banget ke arah tembokan, tapi satu Abyssal Row yang masih belum sampai kepada Skylar yang dituju. Dimana dia masih membutuhkan waktu untuk recall terlebih dahulu, dan kali ini Araki Hoshi yang sepertinya justru temponya bakal dibikin down lagi karena gak mau meladeni teamfight yang dilakukan oleh Geekfam. Ya agak sedikit menghindar ya, pasti bawa dari Geekfam-nya yang harus untuk open teamfight. Dan kita pasti akan melihat hal itu sebentar lagi karena sudah ada turtle yang spawn. Yap. Ini udah mulai melakukan sebuah migrasi harusnya ya. Semuanya ke area dari turtle tersebut harus melakukan sebuah rotasi, harus mulai berkumpul lagi dari tersebut. Bahkan Jana Kitty sekarang perlahan. Dia muter dulu ke bawah, ada orange buff tapi sepertinya akan mengamankan dulu ke arah purple buff. Dan ini sepertinya akan menjadi sebuah momen untuk Arkehosi bisa mengamankan turtle tersebut. Memanfaatkan waktu yang ada. Bahkan bisa aja mereka mendapatkan turtle ini tanpa adanya kontes. Tapi Baloy tidak memberikan itu. Bahkan looknya udah mulai siap untuk maju ke bagian depan. Mulai berlari, ada Elzura Abyssal Arrow-nya kena langsung ke arah dari Albertnya masih ada di bagian belakang. Tapi untuk looknya masih bisa bertahan. Tidak, karena ada sebuah Rigloom yang memang meledak-ledak di bawah kakinya. Wow, ini rapet banget ya teamfight, dan bahkan Elzura masih mencoba untuk memberikan satu buah damage lagi, tapi balik dengan adanya sebuah Angry Gloom. Begitu marahnya dari Clay, berhasil untuk mendapatkan Elzura di sana dan dua player hilang dari Geekfam. Begitupun dengan ada yang Turtle yang berhasil untuk disekir oleh Araki Hoshi. Maksa kayaknya ya barusan. Agak maksa karena... Maksa banget Geek. Betul, karena dari sisi positioning juga Kadena terlalu jauh di atas, sedangkan itu Skylar udah masuk untuk melakukan teamfight. Jadi 5 lawan 4 secara posisi. Ini bukan setup yang baik yang barusan kita lihat, Om. Oke, Hunter Strike untuk Albert. Balik lagi dengan penetration yang dimiliki. Demon Hunter Sword juga sudah selesai untuk Skylar. Hey, kita lihat trapnya. Purify tapi. Uzi. Iya. Hampir saja. Kalau dia nggak Purify tadi nggak bisa Hilang Battle Mirror pasti. Image. Pasti Iya, hilang. dia nggak sempat untuk ngeluarin Battle Mirror Image, tapi Purify plus Battle Mirror Image membuat dia bisa selamat dari jurang kematian. Oke, ini dia 4 Purify yang dibawakan oleh Arkehosi. Geekfam agak sedikit sulit untuk bisa melakukan pick off ya, karena itu tadi Purify. 4 Purify loh, ini respect luar biasa yang dilakukan oleh Arkehosi loh. Tertangkap basah Kak Clay, Black Shoes-nya belum mau dikeluarkan. Iya, tenang ya, penuh ketenangan. Santuy aja. Dia tahu dia nggak bakal tumbang. Malah suka jalan kaki dia. Lilia kan masih kecil ya, diajak main trampolin kayak gitu tadi seneng deh. Seneng dia loncat-loncat ya. Lagi Om gitu. Lagi Om. Jangan dong. Itu trampolinnya jahat ya tadi. Weh, ini R7 di atas sendirian aja. Purify-nya udah aktif kembali, siap untuk kabur dari tersebut. Hanya saja belum mau dikeluarkan. Oh, sudah dikeluarkan tapi tidak bisa bertahan. Benar, itu bukan sprint, dia bisa nambah lebih cepat juga. Waduh, wild charge. Oke, ada Purify kembali tapi Baloiski mendapatkan sebuah tekanan dan juga damage yang begitu berat masuk ke dalam tubuhnya.
Blazing Duet menjadi ancaman yang sangat-sangat nyata dan Albert tidak takut akan Wesker tabrak Mang dan hilang sudah. Tabrakan Baloy tadi nggak ada follow up-nya. Yap. Jadi akhirnya bisa dibalikin dan kita lihat juga dari Skylar tadi damage dari Blazing Duetnya juga udah mulai bisa menembus pertahanan dari Geekfam sendiri ya Om Awa? Iya, ini manis banget. Jadi Arky mereka cuma nunggu aja gitu loh. Dan kalaupun memang ada opening yang dibuka oleh untuk sementara waktu dari sisi pemberian damage, mereka masih belum cukup sama sekali. Jadi mereka masih harus nge-build up dari item-item damage-nya. Sedangkan Arky mereka udah punya damage ya. Mereka punya Pakito, mereka punya Cloud. Oke, turtle-nya berhasil untuk di-secure tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, habis Saloronya itu mulai connect tapi tidak ada follow up damage. Bahkan untuk kali ini Skylarnya pede untuk tidak menggunakan Purify yang dia miliki. Di tempat yang berbeda ada satu push yang dilakukan pula oleh dua orang yang dimiliki oleh Geng. Namun di bagian tengah mereka mendapatkan push yang begitu berarti. Begitu mengerikan tekanan diberikan oleh Kyoshi. Early game yang harusnya dimiliki oleh Gig. Yang dimana ekspektasi kita semua, ekspektasi orang-orang dengan pilihan hero yang udah diambil. Ini early game-nya milik mereka, tapi ternyata Rarkyoshi tidak memberikan itu. Iya, Rarkyo nggak mau ngeladenin tadi, dihindari aja team fight-nya dan memberikan space-nya terlebih dahulu untuk Albert dan Scalar, bahkan Clay untuk bisa mendapatkan item-item yang dibutuhkan sehingga nanti sekiranya ada team fight, damage-nya udah berasa banget. Yes, dan player head to head by head and shoulders. Kali ini ada Skylar dan juga Kadira. Dari statsnya ini nggak terlalu jauh berbeda ternyata. Tapi mungkin dari hero yang dipergunakan ini yang bedanya di mana adalah Skylar. Dia rata-rata ini menggunakan hero yang harus farming dulu, laning dulu, baru masuk ke team fight. Mungkin tadi seperti game pertama ada Bruno, dia farming dulu. Yang sekarang dia kebanyakan kan di season yang ke-10 ini menggunakan Cloud. Berbanding terbaliknya pastinya dari Kadira sendiri dia adalah 1-1. Dia user 1-1 tapi ya 1-1 adalah hero yang sering banget untuk di-ban. Yap. Ya untuk sekarang kesempatan one-one lepas tuh udah semakin kecil lagi ya. Hei Baloy, ada flicker dulu ke belakang, dia ingin pulang mengamankan diri terlebih dahulu, tapi Jana Gitu berhasil dia selamat karena dengan satu chain energy membuat Albert tidak bisa mendekat. Kena Dexter ya? Kena Dexter hampir deh, tapi kalau tadi tidak ada Battle Mirror Image, Iya, kayaknya kena deh. Iya, jadinya kena Dexter kan? Kena Dexter. Yes, dan dengan adanya sekarang dominasi yang diperlihatkan dari RRQ Hoshi, Geekfam, yang kita tahu juga dia nggak punya high ground defensif yang cukup kuat gitu untuk nantinya sekiranya ada Lord, jadi daya gempur tambahan untuk RRQ Hoshi. Paling cuma ada Nibiru Station yang bisa clear wave dengan cepat. Yap. Ini udah level 12, sementara untuk Clay dan Finn sudah membuat setup di area tersebut guna untuk memperlambat dan juga mencegah pergerakan yang dilakukan oleh Baloy. Lordnya sudah mulai dicicil oleh Albert, langsung ditumbukin begitu saja. Dari bagian atas, looknya ditahan oleh R7. Ada chain energy yang dikeluarkan, sedikit lagi Happy Trisa, ada beberapa source skill yang dikeluarkan pula. Berarti ini informasi akan sangat-sangat baik sekali diterima oleh pemain dari Kyoshi. Namun Blazing Duetnya dengan satu WW tidak sempat untuk mendapatkan ke arah siapapun, malah dirinya langsung menghilang dan sempat, tapi pinnya berhasilkan dia selamat. Tidak, malahan dua player dari Kyoshi harus hilang barusan. Blazing Duetnya tadi ketahan dan tercancel karena Enhance Chain ya, dan bahkan Wind of Nature gak bisa menahan magical damage yang dikeluarkan oleh Jana Cutie dan membuat dari Skylarnya berhasil untuk dihilangkan dan bahkan masih mencoba untuk mencari space lagi, menginvasi jungle-jungle yang dimiliki nafas yang lebih panjang lagi, tapi kita bakal lihat dari instant replaynya nih Om Wawa. Ya, sini untuk instant replay kita di mana memang untuk team fight ini look yang harus diwaspadai sebenarnya karena dia very low HP. Dia ngeganggu juga di bagian belakang sana. Dan yes, yang nge-cancel tadi adalah satu buah Enhance Chain ya. Jadi udah Blazing Duet sedemikian rupa pemain-pemain dari Geekfam sudah harus mundur ke belakang, tapi ternyata Enhance Chain ngebatalin semuanya untuk Kyoshi. Tercancel ya. Dan balik lagi damage-nya juga nggak bisa dibendung gitu karena itu adalah magical damage. Walaupun Scalara tadi pakai Wind of Nature, tapi Lord yang pertama sekarang sudah berjalan menuju ke arah bawah dan bahkan Finn terkena dengan Abyssal Arrow, tapi itu adalah Finn yang balik lagi notabene adalah seorang roamer yang nggak bakal langsung di follow up dengan begitu saja oleh Alzir. Yap, ini dia dari Lord. Gak bakal bisa bertahan lama. Gak ada backupan di area tersebut, tapi mereka punya kesempatan untuk bisa menghasilkan ke arah laning yang lain yang dimiliki oleh player dari Geek. Dan Connect pula masih ragu-ragu, tidak mau terlalu masuk untuk bisa mendapatkan Clay-nya. Oke, dan inner turret di top lane kali ini berhasil untuk menjadi satu buah korban kembali di tangan RRQ Hoshi, dan kali ini menyisakan 3 base turret aja untuk dari Geekfam bisa mempertahankan lininya. Ya, dan ini dia early stretch yang gak berjalan mulus sama sekali untuk Geekfam sih. Jadi mau gak mau mereka nahan sekarang. Dan ingat tadi, kalau dari posisi defense, di sini Selena bakal nggak bisa berbuat terlalu banyak. Kalaupun mereka harus melakukan team fight, ini team fight pick up yang wajib dimainkan oleh Geekfam.
Dan ini balik lagi high return ya Om ya. Kayak ya udah balik di saat udah dalam keadaan tertekan. Selena yang tadi seperti Om Wawa bilang juga nggak bisa berbuat banyak kecuali memberikan sedikit pokingan-pokingan dari Abyssal Row-nya, Abyssal Trap-nya juga, dan melihat Finn. Walaupun terkena arrow, dia masih punya guiding wind ke arah belakang. Yap. Oke. Nah tuh Barir tuh. Ayo. Ini mau kemana nih kira-kira nih. Untuk Matildanya. Tapi Matilda tetap pede untuk bisa ngezoning karena inilah yang harus mereka lakukan. Ibaratnya di saat seperti ini, di saat mereka berhasil untuk menzoning Geek Papa bisa dan Geek itu ya kemungkinan hanya ada 4 hero yang benar-benar bisa efektif ya Om ya. Bisa sangat-sangat efektif sekali untuk permainannya. Namun kan untuk Selena ya balik lagi. Untuk bertahan Selena bukan satu list hero yang baik. Ya, dan jangan lupakan juga ada Matilda ya. Matilda yang bakal ngasih heal. Favor ya. Favornya dia, masih ada shieldnya juga. Jadi ini sustain banget buat Arkeho sih untuk long team fight. Jadi kalau ada fight yang di area dari Lord, mereka bakal jauh lebih nyaman juga. Memaksakan Geek Fam-nya untuk pick, dicicil, kena poke-nya. Mereka harus recall kembali ke base mungkin. Sedangkan Arkeho mereka bisa nurusin untuk dapetin Lord. Oke, di arah top lane, dia bakal coba untuk dibalikin lagi dengan ada sebuah pelisar Wah, kontra ini 2 orang. kena Tapi toxic. ternyata damage yang dikeluarkan, bahkankah bisa selamat dan ternyata masih bisa selamat dari R7 ya. Waduh itu regen HP-nya kenceng banget loh, coba lihat. Regen HP-nya kenceng banget yang dimiliki oleh R7. Bahkan tadi ada banyak banget semua source skill yang dimiliki oleh 2 hero tersebut. Udah dikeluarin, oke? Senensa nggak kena karena siapapun Finn-nya. Mendorong mundur look. Ada Baloy, ada Battle Mirror Image. Mundur lagi ke bagian belakang. Ada satu lagi objektif yang berhasil dihancurkan. Sementara Skylar-nya langsung lompat ke bagian depan. Tapi Finn, Abyssal Row dilemparkan kembali. Finn-nya masih bisa bertahan. Ada Bari dikeluarkan pula. Belum ada West terlihat sejauh ini. Kaderanya masih terpukul mundur dan juga bertemu di area tersebut. Tapi untuk kali ini Baloy skill-nya udah gak kuat lagi. Mana faedah damage-nya dikeluarkan. Bahkan ada shutdown double kill berhasil diambil oleh Kadera. Tapi shutdown juga didapatkan oleh R7. Di mana untuk Kadera pun menghilang. Bagito juga menghilang. Sama-sama gak punya jungler. Hanya ada Elzura sendirian dilompatin. Masih berhasil digocek. Dan ini dia. Ada Selena dikejar Esmeralda. Hei engkau mau pergi kemana? Dan ini dia waktunya. Lejap sudah untuk Selena dan wipe out. Wow, wipe out by Head and Shoulders luar biasa di mana RRQ Hoshi. Tadi permainan Kating yang keren banget sih. Dia bisa nahan Lord, dia bisa ngepoking ke arah player-player dari Geek Fam, memberikan cicilan-cicilannya dan membuat dari player-player Geek Fam ini nggak bisa lagi merangsang masuk ke area Lord Pit-nya tersebut. Dan ini keren banget sih yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan walaupun mereka juga harus tumbang 3 orang ya, tapi wipe out didapetinnya dan akhirnya Lordnya juga nggak akan menjadi satu objektif selanjutnya untuk kedua tim. Benar, kita harus menunggu bagaimana nanti di sini Kadera ya untuk menyelesaikan item dia. Karena tadi dari R7 dia bisa bebas loh ngasih damage-nya tanpa bisa langsung di burst down oleh pemain-pemain Geek Fam sendiri. Dan ini ada Albert dari RRQ Hoshi juga dengan Pakito meskipun WR-nya masih di 50%, tapi impact dia luar biasa banget besar. Gimana ya team fight yang terjadi barusan juga kayak saling berbalas kayak begitu, depend banget juga, rapat banget juga pertahanan plus mereka juga masuknya saling bergantian juga ya Om. Enggak semuanya memang nimpak ke arah satu titik. Satu-satu. Iya satu-satu. Nih Lordnya dibawa ke arah sana. Ada lagi konsel yang memang digagalkan, tapi reset juga udah keluar. Bahkan Matilda ya kali ini tidak kuat lagi, dilompatin oleh R7 ke bagian depan. Ada belajar tapi dapat berhasil dapatkan pula, tapi untuk sekarang ada shutdown yang tercipta. Ini dia waktunya untuk Aragosi seperti akan membalikan keadaan, namun Luke diajar habis-habisan. Ada 3 hero di bagian belakang plus ada pergerakan di mana dari clone yang begitu free untuk bisa mendapatkan juga karena dirinya dengan jutaan damage yang akan dihantarkan. Lagi-lagi R7 ya berhasil untuk membuka peperangannya dengan luar biasa. Tadi Falling Star pun kena 2 dan akhirnya follow up demi follow up yang muncul dari RRQ Hoshi membuat Geek Fam kehilangan 3 membernya dan merelakan Lord yang sudah enhance kali ini didapatkan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya kontes sama sekali. Benar, dan juga dari Kadera yang harus tumbang untuk di awal-awal ya. Yang berarti bahwa dari R7-nya dia bebas untuk menggunakan Stardust Dance ya buat ngejar-ngejar pemain Geek Fam yang lain. Tadi cukup all in ke Finn gak sih? Ada enhance chain, ada wall charge juga tadi. Iya, karena kalau Finn-nya tumbang berarti nggak terlalu sustain kan buat RRQ Hoshi-nya. Cuman ya sustainnya dapetin point kill. Nah ini R7 nih sekarang, bahkan dengan satu buah Ice Queen One dia bakal bisa ngejar siapapun juga yang nantinya bakal ditempel oleh Esmeralda. Aku pengen lihat Beatrix-nya sebenarnya sudah punya full item dari Beatrix. Jadi ini tinggal positioning untuk Geek Fam. Mereka harus bisa menjaga kehadirannya biar nggak ke pick off untuk di awal-awal. Ya karena dari tadi R7 loh.
R7 emang bener-bener menghantarkan tubuhnya. Ya sok atuh gue lompat di depan si Patrick. Emang bener-bener dia menjadi satu palang pintu utama. Dan sekarang Lordnya siap untuk menabrak masuk. Kita lihat aja seperti apa hasilnya. Karena Finn udah mulai bergerak ke bagian atas. R7 pun mencicil-cicil karena satu best area yang ada di area top lane. Lordnya masih dibiarkan di area tengah. Jana kita menjadi orang terdepan. Bahkan Finnnya kali ini masih pede untuk bisa memberikan sebuah cicilan damage lewat Soul Bloom yang dia punya. Oke, masih bisa defense dari Geek Fam walaupun harus kehilangan 2 base turret di area tengah dan atasnya. Dan dari RRQ Hoshi pun gak mau memaksakan kehendaknya. Dimana dia harus mundur. Satu Forerunner apati. Membuat Skylar tersisa 1/3 HP-nya. Yes. Iya. Nah, ini semakin late game sebenarnya ada Beatrix juga sih untuk Geek Fam. Jadi untuk tim fight dekatnya ini, lihat bagaimana R7 yang bakal ngebaying time dulu untuk teman-teman yang lain. Oke, Kadera masih dengan mode runner-nya, belum berubah ke senjata yang berbeda. 4 player mundur kembali. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh Geek Fam juga mereka harus bertahan habis-habisan. Terlihat ada satu battle mirror image, satu purple buff mulai diinvasi oleh pemain Arkeosi. Bahkan Finnnya terjebak sendiri di bagian belakang, bisakah dia bertahan mulai lagi dengan Guiding Wind yang punya. Namun Albert ya mulai memberikan sebuah pukulan juga ke knockout strike yang begitu menyakitkan. Mereka ingin mendapatkan dan selalu membawa pertempurannya gak ke gang sempit loh. Iya ya. Kayak tadi ya mungkin ada sesuatu trauma yang terjadi di game yang pertama udah mundur aja tapi hampir aja itu kecium lele ujungnya. Tapi nggak kejauhan. Masalah kalau udah sampai ujung banget itu lama banget. Lama banget kan. Tapi dari Finn, Guiding Wind pede banget. Finn memang tidak ada takutnya sama sekali. Pokoknya maju terus, gas terus. Oke, dan positioning sebenarnya di sini dari R7 di mana dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Jadi dia masih tetap untuk nunggu di dalam rumputnya dan akhirnya dibuka oleh Balai dan ke-expose sudah. Nah ini dia nih ya kan, lagi santai-santai gini. Biasanya kan kalau ketemu tuh lagi apa ya, tarik ulur kayak begini kan biasanya tuh kita ngeton gitu ya. Ngetaunting, ada stiker-stiker yang dikeluarkan. Jadi buat teman-teman semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada nih ya. Tanggal 20 September nanti akan ada emote baru di MLBB dari tim MPL. Yeay, sedap ya. We hear your voice ya, kemarin dari Mobile Legends-nya juga mendengarkan aspirasi kalian. Yep. Dan akhirnya muncul kembali. Jadi catat tanggalnya tanggal 20 ya. Tanggal 20 ya adik-adik, teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, semuanya lah. Semuanya pokoknya, tapi untuk sekarang kita fokus lagi menuju ke arah in-game-nya di mana Lord sudah ada pergerakan dilakukan tapi Jana KT 1v1 situation tidak bisa memberikan damage tambahan lagi untuk menuju ke arah Clay di mana Clay-nya berhasil menghancurkan satu damage utama yang dimiliki ataupun satu retribution yang hanya dimiliki oleh Jana KT. Skylar harus mundur 4 lawan 5. Ini dia apa yang mereka lakukan, namun Kadera di bagian belakang mencoba untuk nge-flank di bagian depan. Ada WWN yang dimiliki tapi dibalaskan WWN pula. Batil lain berhasil diamankan tapi untuk Kadera harus menghilang di area tersebut. Hanya ada Luke seorang diri di saat hati ingin berjuang sekali lagi tapi keadaan memaksa Geek untuk berhenti. Wow, dan hampir wipe out Luke kali ini bakal dicuekin aja. Berfokus menuju ke arah base yang dimiliki oleh Geek Fam. Tapi lihat masih ada minion yang masih menjadi PR juga untuk RRQ Hoshi. Dan akankah satu kali ini berhasil untuk mendapatkan base-nya. Dan ini dia kemenangan 2 poin tanpa balas didapatkan oleh RRQ Hoshi atas Geek Fam. Wow, RRQ Hoshi kembali ke performa yang mereka miliki. Back on the track.